Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 39 dan 40 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan Keenan yang menjadi juara di tes lantai pertama. Dan lalu di lantai kedua, Keenan juga menjadi juara 1 dengan 9.999 power kekuatan. Dan di luar, kemenangan berturut-turut Keenan membuat Putri Miao Miao menang bertaruh. Lalu kita diperlihatkan tes ketiga di lantai ketiga. Di sini, Keenan mengeluarkan martial spiritnya dan berhasil memenangkan tes ketiga. Yang alhasil, Keenan pun diteleportasi ke lantai keempat. Sementara Wei Hao dan yang lainnya diteleportasi keluar. Lalu apa yang akan didapatkan oleh Keenan di lantai 4 dan bagaimana keseruan cerita selanjutnya? Baiklah, daripada kalian semua penasaran sampai mati, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu, ya kan? Setelah sampai di luar, ekspresi Wei Hao dan yang lainnya nampak jelek. Akan tetapi semua orang tidak ada yang memperhatikan mereka. Karena saat ini perhatian semua orang terfokus kepada Keenan yang telah naik ke lantai 4. Akan tetapi tiba-tiba saja cermin Wujin kehilangan gambar Keenan. Yang berarti bahwa cermin Wujin tidak bisa memata-matai lantai 4. Hal itu membuat semua orang nampak kesal. Akan tetapi Penatua Ajang nampak hanya bisa berdoa untuk keberhasilan Keenan. Sementara para pemimpin tim dari 3 sekte lainnya, terlihat mereka bertiga sepertinya sedang mempersiapkan sebuah rencana. Karena mereka tidak mungkin untuk tidak tergerak hatinya dengan keserakahan ketika mengetahui bahwa Keenan akan mendapatkan rahasia di lantai 4. Sementara Putri Miao Miao terlihat dia menagih hasil pertaruhan kepada kamar dagang. Akan tetapi karena jumlahnya yang fantastis, sang gadis kamar dagang tidak mengeluarkannya secara langsung. Tetapi dia beralasan bahwa sebelum kami mengeluarkan pilnya, kami harus menunggu Keenan keluar dulu dari Paviliun Wu Yuan. Akan tetapi Putri Miao Miao tentu saja menolak. Dia tetap menginginkan hasil pertaruhan pilnya untuk diberikan sekarang juga. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba tiba-tiba saja Paviliun Wu Yuan bergetar karena ternyata Keenan telah melewati lantai 4 dan sekarang sedang memasuki lantai 5. Hal itu membuat semua orang terkejut karena ini merupakan hal pertama yang pernah terjadi. Sang gadis kamar dagang juga menjelaskan bahwa dirumorkan tidak ada orang yang pernah memasuki lantai 5 dan itu hanya bisa disebut sebuah legenda. Keenan tiba-tiba keluar dari lantai 5 dengan sangat cepat. Hal itu membuat sang gadis kamar dagang benar-benar terkejut, tidak menyangka bagaimana bisa Keenan keluar dari lantai 5 sebegitu cepatnya. Sementara Keenan terlihat setelah keluar dari lantai 5, ekspresi Keenan benar-benar pucat, napasnya benar-benar tidak teratur, dan kita tidak tahu apa yang telah Keenan alami di lantai 5 karena di sini belum diceritakan. Penatua Ajang langsung mendekati Keenan dan bertanya, "Keenan, apa yang ada di lantai 5?" Namun Keenan tidak ingin menjawabnya, sehingga Penatua Ajang pun memutuskan untuk membawa Keenan segera kembali ke sekte. Namun di sini Keenan langsung berkata bahwa aku memang lulus lantai kelima, tetapi aku tidak mendapatkan imbalan apapun di lantai 5. Bahkan aku mendapatkan kabar buruk bahwa Paviliun Wu Yuan setelah hari ini tidak akan muncul lagi ke permukaan. Kabar itu membuat semua orang tidak menyangka bahwa Paviliun Wu Yuan akan menghilang dari daratan. Namun sang gadis muda kamar dagang mengatakan untuk jangan khawatir dan jangan menyalahkan diri sendiri karena sepertinya penampilan Keenan telah membuat Paviliun Wu Yuan menyelesaikan misi sebenarnya mereka.
dan wajar mereka akan menghilang setelah misinya selesai. 你也消失在球星之海，非常感兴趣。若公子 Sang gadis muda kamar dagang mengatakan bahwa aku sangat tertarik dengan rahasia lantai 5 Papillon Yuan. Jadi aku meminta, bisakah saudara Kinan menunjukkannya kepadaku? Jika saudara Kinan mau memberitahukannya kepadaku, maka aku akan menjadikan saudara Kinan sebagai tamu kehormatan kamar dagangku. Akan tetapi Kinan tidak ingin mengatakannya. Lalu kita pun dibawa flashback beberapa waktu sebelumnya ketika Kinan memasuki lantai 4. Di lantai 4, Kinan bertemu dengan seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengatakan bahwa di lantai 4, kamu tidak akan mendapat hadiah, tetapi aku memperingatkanmu untuk jangan naik ke lantai 5. Namun Kinan menjawab bahwa aku sudah datang ke sini, maka aku tentu saja akan pergi ke lantai 5. Dan akhirnya, melihat tekad Kinan, pria parubaya itu mengizinkan Kinan untuk pergi ke lantai 5. Setelah sampai di lantai 5, Kinan bertemu dengan seorang pria yang sepertinya cukup muda. Pria muda ini mengatakan bahwa akhirnya tugas 5 elemen telah selesai dan orang yang diramalkan telah ditemukan. Kemudian terlihat Kinan yang terkejut akan sesuatu sebelum kemudian kita dibawa kembali ke waktu sebelumnya. 是真的。动手就应该一起分享。意思？难道你们三大？ Ketika Penatua Zhang akan membawa Kinan pulang ke sekte Xuanling, tiba-tiba 3 pemimpin tim sekte lainnya langsung saja mengepung Penatua Zhang dan Kinan. Penatua Zhang berkata, apa maksudnya ini? Apakah kalian semua ingin bertindak melawan sekte Xuanlingku? 想才是 Namun di sini sang gadis muda kamar dagang juga mendukung apa yang dilakukan oleh 3 sekte lainnya. Dia mengatakan bahwa karena Kinan, Papillon Yuan tidak akan pernah muncul lagi ke permukaan. Dan rahasianya ada bersama Kinan. Oleh karena itu Kinan harus memberitahukan rahasia Papillon Yuan itu kepada publik. 这里对秦南动手，是 出去。 Penatua Pang memberi hormat kepada sang gadis kamar dagang dan berterima kasih karena kamar dagang telah mengizinkan tindakannya. Akan tetapi Kinan berkata, hanya kalian tidak akan bisa menggerakkanku. Namun di dalam tandu, sang gadis muda nampak tersenyum tipis dan dia menantikan apa kartu truf milik Kinan sehingga berani menjadi sombong seperti itu. Sementara Penatua Pang dan yang lainnya langsung mendesak Penatua Zhang untuk meminta Kinan memberitahukan rahasia Papillon Yuan. Namun jika tidak, jangan salahkan kami berbuat kejam. 想要在这里对秦南动，大家和气。 简直做梦！ 走出来了，我的赔偿呢？ Akan tetapi, di saat ketegangan semakin memanas dan akan berakhir dengan baku hantam, tiba-tiba di lain sisi Putri Miao Miao masih kekeh dan masih bersikeras meminta hasil pertaruhannya kepada kamar dagang. Putri Miao Miao mengatakan, Kinan sekarang sudah keluar, lalu bagaimana dengan kompensasi pertaruhanku? Cepat berikan kepadaku sekarang. Kamar dagangmu tidak akan berbuat curang, kan? Namun sang gadis muda tidak memberikan hasil pertaruhan Putri Miao Miao dan malah mengatakan bahwa sekarang situasinya sedang kritis. Jadi saya akan menunggu situasi mereda terlebih dahulu sebelum bisa memberikan hasil pertaruhan itu kepadamu. 还望体 Akan 谅。 tetapi Putri Miao Miao merasa dibohongi dan dia mengatakan bahwa apakah kamar dagangmu ini benar-benar kamar dagang yang curang sehingga tidak akan membayar setelah aku menang taruhan. Akhirnya wanita tua yang merupakan penjaga sang gadis muda kamar dagang pun tidak bisa menahan amarahnya lagi. Wanita tua itu langsung keluar dari tandu, melayang di udara dan langsung menjerat beberapa orang di sana seraya mengeluarkan aura pemaksaan untuk menggertak Putri Miao Miao. 到底什么意思啊？公主，休得猖狂！丹药赔给我！秦南子敢在本公主面前释放。 Melihat wanita tua itu menjadi sombong di depannya membuat Putri Miao Miao menjadi tidak senang. Dia mengatakan, beraninya kamu mengeluarkan aura pemaksaan di depan putri ini. Setelah mengatakan itu, Putri Miao Miao menunjuk satu jarinya ke arah wanita tua itu sehingga inilah yang terjadi. 秦南早出来了，我你坐下。 Ya, dengan satu tunjukan jari dari Putri Miao Miao,
wanita tua itu pun dihempaskan jauh beberapa meter ke belakang. Sebelum akhirnya wanita tua itu menyadari bahwa basis kultivasi gadis kecil di depannya ini begitu tinggi. Sehingga wanita tua itu pun memberi hormat kepada Putri Miao Miao dan meminta maaf. Dia memohon pengampunan kepada Putri Miao Miao. Dan di saat yang bersamaan, sang gadis muda kamar dagang juga langsung saja menyiapkan hasil pertaruhan Putri Miao Miao yang akan segera diberikan untuk menenangkan kemarahan Putri Miao Miao. Bahkan sang gadis muda menambahkan bahwa jika saudara muda Qinan bersedia memberitahukan rahasia Papilun Wuyuan kepadanya, maka aku akan memberikan jumlah pil yang tak terhingga untuk Putri Miao Miao. Di sini Putri Miao Miao tertarik, akan tetapi langsung saja Qinan menolaknya, seraya mengatakan bahwa rahasianya tidak akan pernah bisa diungkapkan kepada siapapun. Membuat kita semua bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasianya? Namun sayang di sini belum dijelaskan. 能把秘密告诉你们，你就给小女子这里有个不能答应，这个秘密绝对不能说。 的仆人。 Putri Miao Miao yang melihat bahwa Qinan tidak bisa mengungkapkan rahasianya pun akhirnya mengerti dan mengumumkan bahwa karena ada aku di sini, jadi siapapun tidak akan bisa memaksa Qinan untuk memberitahukan rahasianya. Yang alhasil, sang gadis muda kamar dagang paham dan lalu mengatakan bahwa karena saudara Qinan tidak mau memberitahukan rahasianya, maka mulai dari sekarang Tuan Muda Qinan dilarang dan ditolak memasuki liga bisnis kami. Sebelum akhirnya rombongan kamar dagang pun pergi, seraya mengatakan bahwa jika Tuan Muda Qin berubah pikiran, Anda bisa datang ke kamar dagangku. 不过嘛，半步，我们走吧。还杵在这干嘛？ Melihat 3 sekte masih berdiri di depannya, Qinan langsung berkata, apakah kalian bertiga masih ingin bertarung? Tentu saja penampilan Putri Miao Miao sebelumnya telah membuat mereka bertiga kena mental dan menjadi tidak berani sebelum akhirnya meminta maaf dan pergi dari sana bersama semua murid-muridnya. 哪个，请啊！力量果实，你们一人一颗。 Qinan kemudian memberi Aosu, Master Harimau dan Moji San buah kekuatan. Sementara Huang Long tidak diberi karena dia sebelumnya berhasil naik ke lantai 3 dan tentunya sudah memiliki buah kekuatan. Sebelum akhirnya rombongan sekte Xuanling juga pergi dari sana untuk kembali ke markas. 多谢秦兄，3000万颗武王丹了，还这么。 Di perjalanan, Qinan sedikit kesal karena Putri Miao Miao telah mendapatkan sekitar 30 juta pil dan juga banyak bunga Tianyin, tetapi Putri Miao Miao tidak memberinya satupun, membuat Qinan kesal. Namun Qinan kemudian berkultivasi sambil berjalan. Hal itu membuat Penatua Zhang berkata, berkultivasi di saat seperti ini layak mendapat pencapaian seperti itu. Namun Putri Miao Miao yang kayak bocil pun malah mengganggu Qinan. 进入修炼状态。看你了。 Singkat cerita, Qinan telah sampai ke sekte Xuanling dan langsung melapor kepada Pak Tua Botak. Pak Tua Botak berkata, sepertinya aku dulu meremehkanmu, tidak menyangka kamu lebih hebat dari yang aku bayangkan. Qinan memberi hormat dan mengatakan bahwa ini juga berkat Pak Tua Botak. Namun Pak Tua Botak menolak sanjungan itu karena apa yang didapatkan oleh Qinan itu berkat kerja kerasmu sendiri. Dan malah kamulah yang terus-menerus memberiku segala macam kejutan. 大佬的帮助，只是见过善老。 Tiba-tiba 4 pemimpin aula datang ke sana. Begitu datang mereka memberi hormat dan langsung saja meminta Qinan untuk memberitahukan rahasia Papilun Wuyuan kepada mereka. Qinan balik memberi hormat, seraya berkata bahwa aku bukannya tidak ingin memberitahukan rahasianya, tetapi rahasianya berkaitan dengan diriku sendiri. Jadi mohon maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Pak Tua Botak juga mendukung perkataan Qinan yang membuat keempat pemimpin aula itu mau tidak mau hanya bisa pergi. 让许以重信。各位店主，对了， Setelah keempat pemimpin aula pergi, Pak Tua Botak mendekati Qinan dan bertanya, bisakah Qinan memberitahukan rahasianya kepada orang tua ini secara pribadi? Namun Qinan hanya bisa meminta maaf dan kembali mengatakan bahwa rahasia ini tidak bisa diungkapkan karena berkaitan dengan diriku sendiri. Membuat Pak Tua Botak pun hanya bisa tertawa dan memakluminya.
sebelum kemudian mempersilahkan Kinan untuk kembali ke rumahnya. 秦南少爷， Di luar, Bai Heng menyambut Kinan. Bai Heng mengatakan bahwa karena tingkatan Kinan telah meningkat, sekarang Kinan telah menjadi murid dalam dan dapat tinggal di halaman murid dalam nomor 3. Kinan memberi Bai Heng buah kekuatan sebagai hadiah dan lalu mengeluarkan 5 buah kekuatan lainnya dan memerintahkan Bai Heng untuk menukarkan 5 buah kekuatan ini dengan banyak pil obat. 适合修炼。 Setelah Kinan masuk ke halaman murid dalam, sontak saja banyak wanita yang tergila-gila kepada Kinan pun melihat Kinan dari kejauhan dan berkata bahwa Kinan sangatlah tampan. Kinan kemudian sampai di halaman murid dalam tingkat ketiga, tempat dirinya selanjutnya akan tinggal di sini dan merasakan energi spiritual yang sangat kaya di sini. Namun di saat itu, tiba-tiba 听说奇南师兄 ya, sebuah panah menerjang ke arahnya. Kinan dengan sigap menangkap panah itu dan mendapati sebuah surat, yang mana ternyata surat itu dikirim oleh Nona Li Hom. Di dalam surat itu, Nona Li Hom meminta Kinan untuk menemuinya di halaman murid dalam nomor 43. 秦南师弟，跟我 上次多谢你的讲课。 Setelah sampai, Kinan bertanya kepada Nona Li Hom, "Ada apa Nona Li Hom mencariku?" Nona Li Hom menjawab bahwa ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Orang itu pun keluar, nampak dia adalah seorang pemuda. Diketahui dia bernama Ouyang Jun. Kinan bertanya, "Ada apa senior Ouyang mencariku?" Ouyang Jun langsung mengatakan bahwa, "Aku di sini untuk memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan aliansi militer. Anda hanya perlu bergabung dengan aliansi militer dan mendengarkan semua perintahku. Setelah itu tidak tahu apapun yang kamu lakukan, pembakaran ataupun pembunuhan, tidak akan ada orang yang akan berani menanyaimu." 没有问题。 追梦是欧阳， Nona Li Hom menjelaskan bahwa organisasi ini didirikan oleh senior Ouyang dan berspesialisasi dalam menarik semua talenta jenius utama di sekte. Saya juga adalah salah satu dari anggota organisasi ini. Namun Kinan menjawab bahwa aku sudah terbiasa hidup bebas tanpa perintah dari siapapun. Jadi maaf, aku tidak bisa bergabung dengan organisasi senior Ouyang. Sebelum kemudian Kinan pamit pergi. Tentu saja senior Ouyang Jun sangat marah karena menerima penolakan dari Kinan. Akan tetapi, Kinan mengabaikannya dan kemudian pergi dari sana. Nona Li Hom sedikit kesal karena cara senior Ouyang cukup tidak benar. Akan tetapi senior Ouyang Jun yang memiliki temperamen tidak cukup baik pun malah balik memarahi Nona Li Hom dan lalu memerintahkan Nona Li Hom untuk membujuk Kinan agar mau bergabung dengan organisasinya. 你究竟有多少人今天必杀你？ 我不少时间，赶紧修炼。 Kinan kembali ke rumahnya dan Kinan kesal karena orang-orang sebelumnya telah membuang-buang waktunya. Kemudian Kinan akan berkultivasi. Tiba-tiba senior Gong Yang datang menemuinya. Senior Yang berkata kepada Kinan bahwa kamu telah terlalu dalam menyembunyikan kekuatanmu. Aku ingin tahu berapa banyak lagi kartu truf milikmu yang tidak aku ketahui. Melihat kedatangan senior Yang, Kinan pun langsung menyambut senior Yang dengan duduk di atas meja dan minum teh bersama. Kemudian senior Yang bertanya, apakah kamu sebelumnya benar-benar berkonflik dengan Ouyang Jun? Kinan berkata ya, sebelumnya aku berkonflik dengan Ouyang Jun karena aku tidak ingin bergabung dengan organisasinya. 我不在乎。 Di sini senior Yang pun langsung menjelaskan bahwa Ouyang Jun itu adalah putra dari master sekte saat ini, yaitu penguasa sekte Xuanling. Mendengar itu Kinan cukup tidak mengherankan. Pantas saja Ouyang Jun sebelumnya sangatlah sombong. Ternyata dia adalah anak dari penguasa sekte. 对了，听说你刚才……玄灵宗宗主之子，难怪这个先前莫情对你们出手。 Selanjutnya di sini senior Yang juga menjelaskan kebenaran lain kepada Kinan, yaitu bahwa Ouyang Jun memiliki kontrak pernikahan dengan Nona Xiao King Sui dan juga penatua Mo King yang sebelumnya menyerang Kinan. Itu juga adalah perintah Ouyang Jun. Mendengar semua fakta itu, tentu saja Kinan sangat marah. 然清楚，但欧阳君是如君的指示。好一个欧阳君！
Selanjutnya Kinan menggunakan waktunya untuk terus-menerus berkultivasi dan bahkan di sini Kinan juga menyerap kristal biru yang sebelumnya dia dapatkan dari Papilun Wuyuan dan pada akhirnya Kinan berhasil menerobos dan memasuki ranah Xiantian. Namun di saat itu tiba-tiba ya, tiba-tiba sebuah suara bergema. Suara itu mengatakan bahwa Kinan, aku Leng Peng, kamu keluar dan lawan aku. Mendengar nama Leng Peng, Kinan langsung mengerti bahwa itu adalah orang yang disebutkan oleh Nangong Chen yang mengincar 7 pedang kematian miliknya. Kinan lalu menemui Leng Peng yang ada di depan rumahnya. Begitu bertemu, Leng Peng langsung mengatakan bahwa, Kinan, aku akan mengampuni hidupmu asalkan kamu memberikan 7 pedang mematikan itu kepadaku. Akan tetapi tentu saja Kinan tidak akan memberikannya dan malah mengatakan bahwa walaupun tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku, tetapi aku tidak takut kepadamu. Mendengar perkataan Kinan, Leng Peng pun tertawa dan lalu menantang Kinan untuk bertarung hidup dan mati di aula kehidupan dan kematian. Jika kamu yang mati, maka aku akan mendapatkan 7 pedang mematikan milikmu. Dan jika sampai aku yang mati, maka kamu akan mendapatkan semua pil dan harta karun milikku. Kinan menjawab bahwa, kamu Leng Peng telah berada di ranah Xiantian tingkat 7, sementara aku hanya berada di ranah Xiantian tingkat 1. Mengapa aku harus setuju bertarung hidup dan mati denganmu? Di sini Kinan menolaknya, namun di saat itu tiba-tiba ya, tiba-tiba sebuah suara tawar bergema di langit. Ternyata itu adalah Ouyang Jun. Begitu datang, Ouyang Jun langsung menghina Kinan. Kinan, ternyata kamu hanyalah seorang pecundang yang tidak berani menerima tantangan Leng Peng. Namun Kinan mencibir balik bahwa Leng Peng lah yang menantangku dan ini bukanlah urusanmu. Ouyang Jun tentu saja sangat kesal. Namun Leng Peng berkata bahwa karena Kinan tidak berani menerima tantanganku, maka aku sangat malas untuk berbicara omong kosong. Sebelum kemudian Leng Peng akan pergi dari sana. Namun tiba-tiba ya, tiba-tiba Kinan menghentikan Leng Peng seraya berkata, baiklah, aku akan menerima tantanganmu. 2 bulan lagi, kamu dan aku akan bertarung di aula kehidupan dan kematian. Mendengar keputusan Kinan, membuat semua orang dan Ouyang Chen mencibir bahwa Kinan ini hanya mencari kematiannya sendiri dan aku ingin melihat siapa nanti yang akan bisa menyelamatkanmu. Sementara Leng Peng berkata, baiklah, 2 bulan lagi kita akan bertemu di aula kehidupan dan kematian. Kinan bertemu dengan senior Yang dan mengatakan bahwa aku telah menerima tantangan dari Leng Peng untuk bertarung hidup dan mati di aula kehidupan dan kematian 2 bulan lagi. Mendengar itu senior Yang terkejut. Menurutnya tidak ada peluang menang dan juga tidak mungkin Kinan bisa mencapai dari Xiantian tingkat 1 ke tingkat 7. Tidak diragukan lagi bahwa pertarungan ini hanya mencari kematian. Namun Kinan terlihat sudah bertekad dan pertempuran ini tidak bisa dihindari. Melihat keseriusan Kinan, senior Yang pun hanya bisa berdoa agar 2 bulan lagi, Kinan, kamu tidak boleh kalah. Beberapa waktu kemudian, Bai Heng membawa banyak pil hasil dari menukarkan dengan buah kekuatan. Kemudian Kinan pun dengan cepat memberikan semua pil itu kepada Martial Spirit Dewa Perang. Sayang sekali setelah semua pilnya diserap, Martial Spirit Dewa Perang masih belum ada reaksi, yang sepertinya jumlah pilnya masih kurang. Tiba-tiba Putri Miao Miao datang dan lalu mengatakan, seperti yang diharapkan dari pelayan Tuan Putri ini, sehingga berani melawan ranah Xiantian tingkat 7. Sepertinya 2 bulan lagi, Putri ini harus mencari pelayan baru. Kinan lalu mencoba meminjam pil kepada Putri Miao Miao. Namun tentu saja Putri Miao Miao yang pelit pun tidak ingin meminjamkannya. Namun Putri Miao Miao yang banyak akal pun memiliki sebuah ide agar Kinan bisa mendapatkan banyak pil.
Mendengar ide itu, Qinan hanya sedikit terkejut, akan tetapi karena tidak ada pilihan, dia pun hanya bisa mencobanya. 本公主现在穷的掉，你们的线，这是吾乃玄灵宗荣誉长老。 Putri Miao Miao langsung menjalankan idenya, yang mana idenya adalah membuat surat, yang mana surat itu mengatakan bahwa Qinan ingin meminjam pil kepada semua orang. Tidak hanya para penatua, bahkan para murid pun juga diberikan surat tersebut. Rencana ini berhasil, hingga akhirnya tumpukan pil obat pun muncul di depan Qinan. Qinan tentu saja senang, akan tetapi ketika memikirkan bagaimana cara membayarnya kembali, Qinan menjadi pusing kepala. Sang putri yang telah melakukan pekerjaan yang bagus kepada Qinan pun meminta agar Qinan menceritakan rahasia tentang martial spiritnya. Namun tentu saja Qinan tidak akan mengatakan rahasia martial spiritnya. Dan hal itu membuat Putri Miao Miao sangat kesal, sehingga kemudian pergi dari sana dengan mendengus dingin. Setelah Putri Miao Miao pergi, Qinan berkata di dalam hatinya bahwa martial spiritku adalah rahasia terbesarku dan juga merupakan kartu truf terbesarku. Jadi maaf, bahkan kamu sekalipun aku tidak bisa mengatakannya. Setelah itu, Qinan mulai menyerap 500.000 pil yang telah didapatkan. 气死我了！不可能，旋级了吧？5000个，终于要晋级了吗？这回 Setelah 500.000 pil diserap, terlihat martial spirit Dewa Perang seperti akan meningkat. Akan tetapi peningkatannya itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Sepertinya masih kekurangan sedikit pil lagi. Yang hal itu membuat Qinan merasa pusing kepalanya. Bahkan 500.000 pil tambahan masih kurang. Lalu dari siapakah aku bisa meminjam pil lagi? Namun kemudian sebuah pemikiran tiba-tiba melintas di benak Qinan, yang mana dia terpikirkan akan seseorang yang bisa meminjamkannya pil. Xin kemudian berpindah ke tempat Aoyang Jun. Terlihat Aoyang Jun sedang berdiskusi dengan Leng Peng. Mereka kemudian membicarakan Qinan yang meminjam banyak pil dari seluruh praktisi sekte Xuanling. Hal itu membuat mereka berdua kebingungan dengan apa yang akan dilakukan Qinan dengan pil-pil itu. Namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Sebelum kemudian Aoyang Jun mengatakan bahwa aku telah meminta ayahku untuk mengatur agar kamu dapat berlatih di Papilun Mingyue selama 2 bulan ini, agar kamu bisa yakin untuk mengalahkan Qinan. Kemudian Leng Peng memberi hormat dan berterima kasih kepada Aoyang Jun. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah panah melesat di atas meja, yang mana panah itu membawa sebuah surat. Ketika Aoyang Jun membaca surat tersebut, Aoyang Jun sontak saja langsung marah. Karena surat tersebut ternyata adalah surat yang dikirim oleh Qinan. Yang mana di dalam surat itu, Qinan meminta agar Aoyang Jun sebagai putra Master Sekte untuk meminjamkannya beberapa ratus pil saja. Leng Peng kemudian meminta Tuan Aoyang Jun untuk jangan marah. Sepertinya Qinan melakukan ini dengan sengaja untuk memprovokasi mereka. Akan tetapi Aoyang Jun berpikiran lain, yang mana dia pun memutuskan akan meminjamkan pil kepada Qinan. Akan tetapi jumlahnya tidak banyak. Dia hanya akan meminjamkan 1 botol pil. Singkat cerita, 1 botol pil pun telah diterima oleh Qinan, membuat Qinan sangat kesal bahwa Aoyang Jun ini benar-benar sangat pelit. Akan tetapi ketika 1 botol pil itu diserap oleh Qinan, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja pil itu sudah cukup bagi martial spirit Dewa Perang untuk naik level. Hal itu pun membuat Qinan sangat senang dan lalu mengatakan bahwa jika Aoyang Jun mengetahui tentang ini, dia pasti akan muntah darah karena kesal. Dengan martial spirit Dewa Perang yang telah naik level, Qinan pun sekarang yakin tidak akan lama lagi baginya untuk bisa menerobos ke ranah Xiantian tingkat 3. Akan tetapi kemudian sebuah penglihatan misterius tiba-tiba saja muncul yang membuat Qinan sangat sedih.
ketika melihat penglihatan itu. Akan tetapi Kinan masih tidak tahu apa itu. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.